Oke, selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang search engine. Ya, bisa dibilang search engine. Nah, dalam search engine ini bagaimana cara kita memperoleh, menyimpan, dan mencetak informasi. Tentunya dengan menggunakan web browser. Nah, tanpa web browser kalian tidak akan bisa mengakses search engine. Oke. Jangan lupa absen. Terus jangan lupa cuci tangan sebelum menonton video ini. Baiklah, pada hari ini kita sedikit membahas tentang browser. Apa itu web browser? Web browser simpelnya itu adalah sebuah aplikasi untuk kita mengakses internet. Nah, itu definisi simpel dari web browser. Nah, saya menemukan sumber mengatakan bahwa web browser itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi, menyajikan, dan mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Nah, web browser ini pertama kali ditemukan pada tahun 80-an. Pada waktu itu web browser belum bisa terhubung ke jaringan internet. Setelah itu, setelah terus berkembang, pada tahun 1991 tim Berners-Lee meluncurkan browser pertamanya. Nah, browser pertamanya ini itu dia sudah bisa mengakses jaringan internet. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti tentang sejarah browser, kita nanti Bapak akan berikan linknya di Google Classroom. Nah, mungkin kalian sudah tahu beberapa web browser yang masih terkenal atau sering digunakan saat ini, yaitu ada Google Chrome. Yang ini adalah Google Chrome, ikonnya Google Chrome. Ada Microsoft Edge, kalian bisa gunakan juga. Ini Microsoft Edge ini pembaharuan dari Internet Explorer. Kalau kalian gitu misalnya, di setiap Windows, setiap laptop yang menggunakan Windows pasti ada Microsoft Edge, yang dulu itu adalah Internet Explorer. Terus yang selanjutnya ada Mozilla Firefox. Selanjutnya ada Safari. Nah, Safari ini khusus untuk Mac OS atau Apple. Selain 4 browsernya ini, masih ada browser yang lain sebenarnya, tapi yang paling populer itu adalah keempat-empatnya ini, dan yang paling sering dipakai itu adalah Google Chrome. Oke, karena ini kita tidak akan terlalu membahas di browser, kita akan membahas bagaimana menggunakan search engine untuk menyimpan file, mencari file, dan mengelola file tersebut. Oke, lanjut. Nah, karena kita bicara tentang search engine, kita harus tahu search engine yang ada di saat ini itu ada berapa gitu. Mungkin yang kalian tahu itu adalah Google, pastinya Google yang pertama, karena itu search engine yang paling populer. Nah, selain Google masih banyak juga search engine yang lain. Contohnya ada Bing. Bing ini punyanya Microsoft. Nah, yang kedua ada Ask. Ask ini sangat jarang kelihatan, lebih sering kelihatan Bing. Terus yang ketiga ada Naver. Naver ini milik Korea. Mungkin kalau kalian yang ingin tahu berita-berita tentang Korea, tentang K-pop atau dan lain sebagainya, mungkin bisa mengakses Naver. Cuma hati-hati karena di sini dia menggunakan bahasa Korea dan aksaranya juga aksara Korea, bukan Latin. Yang terakhir itu ada Yahoo. Saya kurang yakin tentang Yahoo, apakah dia masih hidup atau tidak. Yang pastinya dia itu juga adalah search engine Yahoo. Yang paling populer saat ini itu selalu Google.
apa-apa kalau kalian misalnya mau nyari ada soal tentang algoritma pemrograman, gimana nih soalnya, di mana cari jawabannya, cari aja di Google. Aku mau nyari Windows Ori dong, cari aja di Google. Pasti cari aja di Google. Kenapa nggak cari aja di Bing? Ya karena Google itu memang kayak sudah melekat di dalam jiwa ya. Oke, sekarang cukup sampai sana pembahasannya. Sekarang kita akan lanjut ke, nah di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kenapa saya menggunakan Google Chrome? Itu karena saya sudah biasa menggunakannya. Enggak sih, karena memang nyaman aja menggunakan Google Chrome. Kalian bebas menggunakan apapun nanti kalau kalian mau mencoba materi kali ini. Nah, kenapa saya tadi bilang Google itu paling terkenal? Karena setiap kalian buka browser, homepage pertama, nah ini namanya homepage pertama yang akan kalian temukan itu adalah Google. Kalau kalian menggunakan Google Chrome. Nah, di sini ada yang dinamakan tab URL. Di sini ada tab URL, di sini ada tab untuk ini plus namanya new tab untuk menambahkan tab baru gitu. Dan yang ini adalah bar bookmark, dan ini adalah recent yang sering saya cari. Oke, di sini kita akan mencoba sesuai materi hari ini, yaitu menggunakan web browser untuk mencari informasi. Nah, saya contohkan sekarang, kita langsung ke contoh aja. Misal kita ke google.com. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara untuk mencari informasi. Nah, informasi apa yang akan saya cari? Nah, apapun itu. Oke. Di sini saya akan contohkan itu cari informasi tentang contoh soal trigonometri kelas 11 beserta jawabannya. Nah, mungkin saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara mencarinya lagi ya, karena saya tahu kalian sudah bisa semuanya. Sini saya akan memberikan bagaimana cara untuk kalian mempermudah kalian dalam mencari informasi ini. Kalau misalkan kalian hanya bisa menggunakan internet pada mungkin siang hari, malam hari agak nge-lag atau gimana, kayak saya malam hari agak nge-lag, jadinya saya hanya bisa kerja siang. Nah, sini kalau misalnya agak nge-lag atau agak lambat itu koneksinya, malas dah, janganlah dibuat, besok aja dah paginya buat, padahal store besok gitu misalnya tugasnya gitu. Nah, di sini saya mencari contoh soal trigonometri kelas 11. Nah, bagaimana kalau begini, misalnya saya ingin mengakses situs ini lagi gitu misalnya, tapi tanpa menggunakan koneksi internet, karena kadang koneksi internet saya itu agak nge-lag gitu. Nah, sebenarnya supaya kalian tidak perlu mencari lagi di Google, melalui Google itu kalian bisa bookmark pertama. Cara pertama itu ada bookmark, tapi di sini tetap menggunakan koneksi internet. Nah, setelah kalian bookmark, nanti di sini itu akan ada di bar bookmarknya ini akan kelihatan website situs yang kalian tadi bookmark itu. Tapi karena di sini saya kebanyakan, di sini ada more, ada banyak di sini. Terus cara kedua agar kalian mendapatkan informasi dan tidak perlu menggunakan internet untuk mengaksesnya lagi, yaitu dengan Ctrl S. Kalian simpan web page-nya ke dalam format HTML. Dia akan menjadi offline. Tanpa koneksi internet kalian akan tetap bisa membuka halaman ini. Nah, saya contohkan sekarang. Saya simpannya di dokumen. Nah, kalian di sini pilih directory untuk kalian menyimpan.
Mungkin tidak perlu saya beritahu lagi, mungkin kalian sudah bisa. Nah, tinggal klik save. Saya ingin simpannya di dokumen. Setelah sesuai dengan tempat direktori yang kalian inginkan, tinggal klik save. Ya, salah, sorry. Tinggal save. Oke. Nah, di sini file HTML tersebut sudah tersimpan, atau file situs ini sudah tersimpan. Nanti kalian mengaksesnya itu tidak perlu lagi menggunakan koneksi internet. Nah, saya contohkan sekarang. Saya matikan koneksi internet saya. Mati. Saya tes buka google.com. Oh, masih bisa ya. Oke, saya coba ke YouTube. Nah, tidak bisa. No internet access. Nah, oke, saya sekarang ingin membuka yang tadi saya simpannya di dokumen, terus di mana dia? Oh, ini contoh soal trigonometri. Tinggal klik 2 kali. Nah, maka situs ini akan terbuka lagi tanpa koneksi internet, tanpa jaringan internet. Ini akan mempermudah kalian untuk belajar. Misalnya kalian nyari materi, tapi kadang koneksinya anak-anak gitu, ngelag. Nah, bisa kalian simpan dulu webnya, terus kalian buka lagi dengan offline gitu. Oke, ini cara mengelola file dan menyimpan file sesuai materi kita hari ini. Nah, itu masih cara atau tips yang saya kasih ke kalian. Nah, oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Nanti saya akan memberikan tugas, akan saya post di Google Classroom langsung. Mungkin nanti setelah jam pelajaran berakhir akan saya post langsung, dan itu akan dikumpulkan minggu depan. Oke, baik, selamat siang, selamat beristirahat, jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan sampai jumpa minggu depan.